A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'at sampai kepada kita sebagai umatnya. Sahabat beriman, bagaimana kabarnya? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan kepada semuanya selamat datang di channel Rahasia Qalb. Bagi umat Islam, ibadah sholat 5 waktu merupakan perkara wajib yang harus dilaksanakan. Tingginya kedudukan sholat ini bagi kaum muslimin sampai diibaratkan bahwa sholat adalah tiang dari agama Islam. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya atau penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis lain yang menggambarkan pentingnya sholat dalam Islam adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar-benar untuk ibadah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengingat pentingnya ibadah sholat ini, maka kita sebagai umat Islam tidak seharusnya melaksanakan ibadah sholat dengan asal-asalan. Kita harus mengerjakan ibadah sholat ini dengan ikhlas dan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melaksanakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Memang untuk melaksanakan sholat secara khusyuk itu tidaklah mudah. Namun kita bisa terus melatih diri agar bisa khusyuk. Supaya bisa sholat khusyuk, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satu faktornya adalah ketika kita mendapatkan sholat dengan ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan adalah beribadah atau sholat seolah-olah kita melihat Allah. Atau yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jika kita mau melaksanakan sholat, kita niatkan mau bertemu dengan pencipta langit dan bumi, bukan sekedar melakukan gerakan tertentu seperti ruku ataupun sujud. Tips agar sholat kita semakin khusyuk. Yang pertama, saat sholat hadirkan bahwa kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
khusyuk ke dalam gerakan salat yang sedang kita dirikan. Yang ketiga, pahami kembali kalimat-kalimat zikir yang telah kita baca. Bacalah ayat yang kita mengerti artinya, sehingga zikir dalam sholat bisa menjadi obat ketenangan jiwa. Dan yang keempat, sholatlah seolah-olah itu sholat yang terakhir kita. Dan di sini kami paparkan penjelasan tentang 4 cara agar sholat bisa khusyuk. Yang pertama, saat sholat hadirkan bahwa kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya khusyuk hati, khusyuk perasaan, yaitu hati tertuju kepada Allah. Allah menatap kita, Allah mendengar kita, inilah ihsan. Pakailah pakaian yang bersih, tempat yang bersih, dan memakai wangi-wangian. Yang kedua, khusyuk gerakan, yakni gerakan sholat yang tumanina sesuai dengan ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatlah kamu sebagaimana aku sholat. Cara khusyuk sholat yang ketiga adalah dengan memahami makna bacaan sholat. Jika Anda ingin mendapatkan perasaan khusyuk dalam sholat, Anda bisa mencoba memahami arti bacaan sholat Anda. Dengan memahami bacaan sholat, kita bisa menghayati setiap ucapan kita dan pikiran kita juga bisa lebih fokus dalam sholat. Utsbah bin Amir meriwayatkan dari Nabi yang bersabda, "Tidaklah seorang muslim berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu melaksanakan sholat dan mengetahui apa yang dibacanya dalam sholat, kecuali ia terbebas dari dosa seperti di hari ia dilahirkan ibunya." Diriwayatkan Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Albani. Cara khusyuk sholat yang keempat adalah dengan menganggap ibadah sholat yang Anda lakukan adalah ibadah sholat Anda yang terakhir di dunia. Setiap manusia maupun jin tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk hari kematian. Dengan selalu mengingat kematian, Anda bisa lebih konsentrasi dalam menjalankan ibadah sholat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Mulki dalam hadisnya. Bila kau sedang ruku, jangan bayangkan usiamu panjang sampai itidal. Bila kau sedang itidal, jangan bayangkan usiamu berlangsung sampai pada kondisi sujud. Bayangkan surga ada di sisi kananmu dan neraka di sisi kirimu, sementara syirat di bawah kedua telapak kakimu. Kalau begini caranya, baru kau benar-benar wabarakatuh.